Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mariamah, mahasiswa Teknik Industri dari BINUS dengan NIM 2602289836. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang digitalisasi UMKM, tantangan dan solusi. Di era digital yang harus berkembang, UMKM harus beradaptasi dengan teknologi agar tetap bersaing dan berkembang. Dalam wawancara saya kemarin dengan Kak Elin, saya mendapatkan berbagai macam poin. Kak Elin sendiri adalah seorang pelaku UMKM yang menggunakan teknologi digital di dalam bisnisnya. Ya walaupun kecil-kecilan, tapi dia sudah mulai dan belajar untuk lebih maju di era digital ini. Kita akan membahas manfaat, tantangan, serta solusi yang didapat dan sudah diterapkan oleh Kak Elin sendiri dalam transformasi digital bagi UMKM, terutama yang Kak Elin sendiri terapkan di bisnisnya. Baik, yang pertama ada rangkuman materi dari pemaparan Kak Elin sendiri. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kemarin dengan Kak Elin sebagai pemilik usaha es teh manis Solo, beliau telah mengadopsi teknologi QRIS dalam bisnisnya. Sebagian besar masyarakat itu masih rancu ya menyebutnya, ada yang KRIS, ada yang QRIS, ada yang QR. Sebenarnya sah-sah saja sih ya bagi pelaku UMKM, itu tidak menyulitkan gitu karena tidak akan salah arti menurut saya. Teknologi ini nih sangat membantu dalam transaksi keuangan, terutama dalam hal pembayaran digital, pencatatan keuangan, dan mempermudah pengelolaan usaha. Namun, tidak semua UMKM siap menghadapi digitalisasi. Beberapa kendala yang dihadapi di antara lain keterbatasan modal dan kompleksitas teknologi yang terkadang justru membuat alur kerja menjadi lebih rumit. Selain QRIS, Kak Elin juga kemarin bilang memanfaatkan Google Sheet untuk pencatatan keuangan dan menggunakan platform seperti Instagram dan WhatsApp untuk pemasaran produknya. Dari wawancara kemarin, saya dan rekan-rekan yang menonton bisa menyimpulkan bahwa digitalisasi memiliki manfaat yang sangat besar, namun tetap ada tantangan. Tantangan itu sendiri biasanya dihadapi oleh UMKM, apalagi dengan modal terbatas dan fasilitas serta ilmu yang terbatas. Nah, semua ini nih harus diadaptasi dan dikaji ulang, apalagi untuk UMKM yang baru merintis gitu. Intinya kita harus adaptasi dengan teknologi. Lalu saya juga menemukan adanya tantangan utama di dalam digitalisasi. Apa saja sih tantangan utama yang saya dapat dari wawancara kemarin? Yang pertama adalah keterbatasan modal, sehingga banyak UMKM harus memilih teknologi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kompleksitas teknologi yang terkadang menghambat alur kerja yang sudah ada juga bisa menjadi hambatan. Yang kedua adalah manfaat teknologi digital. Yuris membantu transaksi keuangan lebih cepat dan praktis. Pencatatan lebih rapi dan akurat dengan teknologi seperti Google Sheet, pemasaran menjadi luas dengan media sosial dan platform digital. Kebutuhan pelaku UMKM. Pelatihan dan edukasi yang dibutuhkan tentang teknologi sangat dibutuhkan ya, terutama teknologi digital ini, agar pelaku-pelaku UMKM dari yang baru merintis hingga sudah jalan beberapa tahun dan akan terus berkembang, itu bisa terus transformasi. Akses ke solusi digital yang terjangkau agar semua UMKM bisa ikut serta dalam transformasi digital tersebut. Terus ada tren digitalisasi UMKM sendiri. Platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya. Layanan pesan antar seperti GoFood dan Grab semakin populer dalam bisnis kuliner. Terutama kan Kak Elin bergerak di food and beverage ya. Sebenarnya dia juga ada bisnis lain, cuman yang sedang dikembangkan itu adalah es teh manis Solo. Nah, di food and beverage tersebut peran untuk e-commerce itu sangat penting. Seperti GrabFood dan GoFood itu bisa menjadi perantara untuk dia lebih berkembang lagi dan bisa mencapai target marketnya gitu. Lalu saya juga menyimpulkan untuk resolusinya. Dari temuan ini kita tuh bisa merumuskan beberapa solusi yang dapat diterapkan agar UMKM dapat lebih siap menghadapi digitalisasi. Meningkatkan edukasi digital bagi pelaku UMKM melalui seminar, workshop, dan pelatihan. Mempermudah akses teknologi dengan dukungan dari pemerintah seperti subsidi atau program trial gratis untuk pengguna teknologi digital. Lalu mendorong UMKM untuk menggunakan platform digital agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing. Lalu menggunakan aplikasi pembukuan digital agar keuangan lebih teratur dan memudahkan dalam pengelolaan bisnis seperti Kak Elin kemarin. Jadi rapi pembukuannya, rapi perhitungannya. Jadi per hari, per minggu, per bulan, bahkan per tahun itu sudah tercatat jelas karena menggunakan digital gitu seperti Google Sheet. Bahkan sekarang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk memulai usaha dari kecil.
sampai terus transformasi dan berkembang. Namun tidak semua pelaku UMKM mau mengulik dan eh, kolaborasi gitu dengan era digital ini. Adaptasi tentunya. Maka diperlukan ya tadi seperti seminar, pendekatan dengan UMKM, bahkan seharusnya pemerintah dengan Disperindak bekerja sama untuk merangkul UMKM, bukan malah jadi UMKM yang mengejar-ngejar Disperindak untuk perizinan segala macam. Harusnya menurut saya dan kemarin di sesi wawancara di balik layar dengan Kak Elin itu ada harusnya ada sesi setelah perizinan dan lain sebagainya itu ada sesi konsuling untuk pengembangan UMKM agar lebih maju gitu. Lalu ada refleksi. Nah, refleksi di sini sendiri kita bisa melihat bahwa digitalisasi bukan hanya sekedar tren, tapi kebutuhan yang mendukung kelangsungan bisnis UMKM. Meski ada tantangan, dengan edukasi dan dukungan yang tepat, UMKM itu bisa semakin berkembang, juga bersaing sih di era digital ini. Nggak cuma berkembang, tapi bisa bersaing sesama estek Solo gitu. Wah, oh ini lebih mudah nih, ini sama-sama enak, tapi kelebihannya adalah, oh ini bisa bayar pakai QRIS gitu. Atau oh yang satu bisa bayar pakai QRIS, tapi dia belum ada nih di aplikasi pesan online gitu. Nah, itulah namanya bersaing. Oke. Sebagai mahasiswa di generasi muda ini juga saya bisa ikut kontribusi dalam mendukung UMKM. Misalnya membantu mereka dalam pemasaran digital, memberi edukasi sederhana tentang penggunaan teknologi, atau bahkan menciptakan inovasi baru yang dapat membantu UMKM lebih maju nantinya. Di sini juga kan saya lagi tahap belajar ya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Baik, untuk penutupnya saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi mengenai digitalisasi UMKM yang saya paparkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua, terutama dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.